Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas kamu belajar kedua, bimbing doa. Kedua. Ya, sampingnya. Sebelum kita melakukan belajar pada belajar doa Baik, Bapak absen dulu. Ahmad Hafiz, Ajeng Juanita, Alifa, Alvin, nggak ada. Apa ya? Andrew, Arkan, Atama, nggak ada. Lilian, Cinta, Danis, Fardi, Fakul, Hafiz, Ika, Ike, Kita ada? Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran bab 8, pertemuan kemarin bab 7, kita belajar apa? Marilah mencintai Allah. Ada apa aja bahasanya? Mau, raja, tawakal. Mau apa? Tak? Baca apa? Berharap. Tawakal? Terus, bentar. Untuk sekarang buka bab 8. Bab 8 ya. Sudah buka semua? Bab 8 buka. Sudah semua? Baik, kita akan belajar bab 8. Apa judulnya? Coba bareng-bareng. Tahu ini? Pengertian ini tahu? Iya. Alat menghindari alat rumah itu adalah kita sebagai manusia, sebagai menghindari perilaku tercela, perbuatan yang keji. Alat rumah adalah perbuatan yang buruk. Lalu pemuda tahu? Pemuda kebalikannya, yaitu perbuatan yang baik, amal soleh. Iya. Oke. Paham ya? Iya. Setelah kita belajar pengertiannya, selanjutnya adalah contoh-contoh akhlak majmua dan akhlak mahmudah. Untuk akhlak majmua ada yang tahu? Apa? Satu? Perbuatan yang buruk. Curi, maling, maling. Apa tadi yang kedua? Maling, fitnah. Perbuatan yang baik. Lalu yang lain? Perbuatan baik. Maling.
Lalu perbuatan baik, Menghargai orang lain tuh. Membantu orang lain. Menghargai orang lain. Mama Yuni. Tanggung jawab. Itu adalah faktor yang orang membuat itu. Sama-sama apa? Tengok. Hah? Dosa. Bukan itu. Wujud tahu wujud? Tahu. Jadi wujud itu dari wujud bertambah diri. Lalu jika seseorang yang marah atau cara menanggulanginya itu apa? Cepat. Lalu apa lagi? Orang nggak melihat orang marah terus dia jadi posisi. Nah, ketika marah itu dia berdiri. Maka untuk menanggulangi supaya tidak marah. Ya. Lalu penyebab orang marah itu apa? Masih. Jadi juga dia mengalami perselisihan perdebatan. Juga ketika seseorang memiliki sifat ujub atau berbangga diri, kok kita dapati dia itu tersaingi misalnya, tersaingi terus merasa dia itu di bawah orang lain, maka dia akan melakukan kemarin tersebut karena dengan sifat yang ujub dan dua perbuatan yang buruk, perbuatan yang dicela itu. Mari kita bersama-sama menjalankan sifat ujub. Ya, kan? Fokus ke satu bahasa ya. Jadi kita bahas tentang marah. Jika kita menghindari marah, ya, apa sih manfaatnya? Manfaat tidak marah. Hatinya jadi tentram, membawa kebahagiaan. Betul. Ada yang bisa masukkan lagi? Manfaatnya apa? Selain di buku, manfaat menghindari mana? Selain di buku, sudah bisa? Bahagia. Jangan kita ke orang lain terus. Kalau yang terakhir apa? Puncaknya jika kita berbuat baik lebih dari segala macam perbuatan tadi. Puncaknya itu apa? Kita dapat apa? Ketika kita udah bisa menghindari amal tadi, maka dari itu kita level selanjutnya yaitu self control. Apa self control? Kontrol diri. Kontrol diri. Dalam Islam, kontrol ini masyarakat ini nanya
mujahadah anak, mujahadah kontrol diri anak. Jadi implementasinya gimana? Kayak kita mengontrol diri supaya tidak marah. Manfaatnya? Enggak. Apa kira-kira? Ya coba yang belakang. Coba. Tadi apa yang kontrol diri? Nah, apa artinya? Enggak. Mana tadi? Kamu kenapa lempar sih ke Baca. Dengerin dia baca nih. Kontrol diri. Keras. Definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Ya. Secara bahasa mujahadah nafas terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang itu berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yaitu berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Kontrol diri identik dengan kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan perilaku seseorang menjadi lebih positif. Kontrol diri juga berperan untuk menahan tingkah laku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena orang yang memiliki kontrol diri yang baik cenderung akan patuh dan mengikuti peraturan yang ada dimanapun ia berada, serta mampu menekan atau menahan tingkah laku yang bersifat impulsif atau sebenarnya Kontrol diri akan membuat seseorang mampu menahan reaksi yang bersifat negatif terhadap sesuatu dan mengarahkannya menjadi reaksi yang lebih positif. Lalu implementasinya bagaimana? Ketika seorang mencapai kemampuan diri atau sesuatu, itu dia memikirkan risiko terhadap apa yang akan dia lakukan. Benar, marah, terus jadi berontak misalnya, memikirkan perasaan orang lain. Maka itu ketika kita mengimplementasikan menjaga nafsu, maka kita akan memperhatikan apa sih dampak ketika kita melakukan hal yang telah disebut. Jadi memikirkan risiko terhadap orang lain. Jadi kedua itu ternyata enggak bersabar dan tidak tergesa-gesa. Kontrol diri ketika kita mendapati suatu problem, baik itu di jalan, kan, atau di lingkungan sekolah, supaya kita kontrol diri terlebih dahulu. Pak, cara kita mengontrol diri itu bagaimana? Lalu implementasinya, maksudnya kayak kita mengontrol diri, karena dampaknya apa? Jadi emosional kita lebih stabil, Terus tidak gampang emosian, gampang bahagia. nah, dari itu puncaknya adalah kita mencapai kebahagiaan. Nah, puncaknya adalah mencapai kebahagiaan. Dari itu ketika kita mencapai niat tenang, damai, kita mudah berbuat baik. Itu disebut apa? Akhlak apa?
perbuatan baik akhlak mulia. Ya. Baik, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, coba kamu jelaskan apa alat pemuda? Alat pemuda itu adalah akhlak baik seperti perbuatan terpuji dan amal soleh. Bagus. Lalu akhlak mazmumah, kamu Malik? Kemudian mazmumah itu perbuatan yang buruk atau tercela, contohnya fitnah, ini, mencuri, yang dilarang. Baik, bagus. Baik anak-anak, kita tadi pembahasan kita pada pertemuan ini semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertemuan depan yaitu membuka tugas berdasarkan latihan soal di halaman 218. Sebelum pulang, tolong Malik dipimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.